Bab 06089. Di dalam kamar, Chelsea melemparkan tasnya ke atas tempat tidur. Kemudian duduk bersandar di tembok ruangan sembari membuka jilbab segi empat yang menutupi kepalanya. Ia menelamun cukup lama di sana, membiarkan detak jarum jam dinding mengikis waktu yang terus berjalan. Pikiran negatif yang terus bermunculan, membuat Chelsea memutuskan untuk melaksanakan salat asyar. Ia pikir hatinya akan tenang setelah itu. Namun, ternyata masih sama saja. Ia tidak bisa duduk manis dan menunggu suaminya menyelesaikan masalah ini. Keraguan itu terus muncul, antara maju sendiri atau berdiam diri. Sampai jam 5 sore, Lydia datang dengan menebar kata-kata manis di hadapannya. Detik itu juga Chelsea langsung tahu, bahwa dia adalah target selanjutnya. Aku bisa membantu menenangkan pikiran kamu, Sa. Ayolah, lupakan ketegangan di antara kita. Chelsea rasa, tidak pernah semuak ini sepanjang menghadapi bibit perebut suami orang. Bahkan, saat menghadapi nada dulu, ia masih bisa menggunakan nuraninya sebagai seorang perempuan. Sepertinya aku memang butuh bantuanmu, Lydia. Nanti malam aku akan datang, tunggu aku. Oh tentu, silakan. Datanglah, tempatku selalu terbuka untukmu. Mereka terus mengobrol dengan topeng masing-masing seolah benar-benar sudah melupakan masalah yang ada. Pada maghrib, Chelsea mengobrak-abrik tempat penyimpanan Arman di ruang walk-in closet, dan akhirnya menemukan kumpulan kunci yang cukup banyak. Rangkaian kunci itu, Chelsea bawa ke belakang sambil mengendap-endap, agar Bu Nur ataupun Bibi tidak melihatnya. Namun, nyatanya ia tidak bisa menghindari Rania yang tiba-tiba muncul menghadang langkahnya. Bu Chelsea mau ngapain? Awas! Langkahnya berlanjut melewati gadis remaja itu. Di depan pintu ruang penyimpanan S3 Jata, milik suaminya, Chelsea mulai mencoba membuka gembok menggunakan satu persatu kunci yang ia pegang. Bu Chelsea, ini saya serius. Ngapain masuk ke sini? Tak ada jawaban apapun dari Chelsea. Ia tetap fokus hingga akhirnya bisa masuk ke dalam ruangan itu. Seketika ia langsung terpana melihat begitu banyak S3 Jata mulai dari yang biasa hingga yang rakitan. Beberapa pekan ikut olahraga Men 3 Mbak, Chelsea mulai hafal kode-kode S3 Jata dan P** luru yang biasa dipakainya. Bahkan, sudah hafal jenis dan kode amunisi. Bu Chelsea, tidak punya niat untuk membunuh seseorang kan? Suara Rania yang mulai terdengar menahan takut, membuat aktivitas Chelsea terhenti. Perlahan, ia berbalik ke belakang, menatap gadis itu. Kamu mau ikut denganku? Heh. Jam 7:30 malam, mereka berangkat dengan menggunakan taksi. Terlihat Rania hanya diam sejak tadi, seolah punya ketakutan tersendiri namun, ia tidak akan pernah membiarkan istri majikannya itu pergi sendiri. 90. Di tengah perjalanan, Chelsea mencoba untuk menghubungi Arman, setelah sempat berpikir panjang, antara menutupi ini atau tidak. Mas. Sa, kamu di mana? Aku baru pulang, dan ibu bilang kamu tiba-tiba pergi, nggak bilang-bilang. Ucap Arman sesaat setelah panggilan telepon itu tersambung. Sekarang, aku sedang dalam perjalanan ke tempat praktek milik wanita yang selalu mengusik rumah tangga kita, jelasnya dengan nada suara yang terdengar datar. Apa? Chelsea, sekarang kamu pulang. Dia buka wanita sembarangan. Kamu bisa celaka. Tenang saja, aku meminjam beberapa mainan milikmu untuk jaga-jaga.
Datanglah setengah jam dari sekarang, karena aku tidak bisa menjamin batas kesabaranku sampai di mana. Chelsea, apa maksud? Panggil telepon tersebut Chelsea akhiri saat melihat pelang bertuliskan nama tempat praktek Lydia di pinggir jalan. Ia menoleh kepada Rania yang masih terlihat pucat sejak tadi. Bersembunyilah. Nanti, setelah kamu mendengar suara T3 gambakan peringatan, masuklah. Iya, Bu. Perlahan, Rania membungkukkan badannya bersembunyi di balik kursi taksi. Debaran jantungnya semakin menjadi, saat ia hanya bisa memandangi Chelsea keluar dari taksi tanpa bisa mencegah. Di tepi jalan, Rania terus menunggu dengan gelisah. Sampai setengah jam kemudian, ia mendengar suara yang begitu keras dari dalam tempat praktek itu. Tanpa pikir panjang, ia berlari ke arah sumber suara. Sialnya, pintu depan terkunci oleh Lydia. Dengan panik, Rania mencoba untuk mencari jalan masuk lain. Sementara di dalam ruangan konsultasi, situasi semakin mencekam, karena Chelsea tak juga menunjukkan S3 jatahnya dari hadapan Lydia. Bahkan, jari telunjuknya sudah bersiap menekan pelatuk untuk ketiga kalinya. Cek, kamu tidak akan pernah bisa menghancurkan aku, dasar wanita kampungan. Dengan seluruh energi yang tersisa Lydia berusaha bangkit sambil memegang pecahan guci keramik yang tadi di T3 Mbak oleh Chelsea. Kamu yang harus meninggalkan Mas Arman dan pergi dari dunia ini. Secepat kilat Lydia berlari ke arah Chelsea, sambil mengangkat sebelah tangannya yang sedang memegang potong guci keramik, tinggi ke atas. Chelsea masih menatap datar, saat melihat benda rancing itu diarahkan kepadanya. Bukannya menghindar, ia malah menggerakkan tangan kirinya, mencengkram kuat ujung pecahan keramik yang dientamkan Lydia ke arahnya. Tetesan demi tetesan deasterisrah mengalir dari telapak tangan Chelsea, tapi ekspresi yang ia tunjukkan masih begitu tenang tanpa rasa takut sama sekali. Seolah apa yang ia rasakan saat ini, bukan apa-apa jika dibandingkan dengan rasa kehilangan dari dua sosok berharga dalam hidupnya. Kamu ingin membunuhku? Lakukan saja kalau berani. Tangan Chelsea yang sedang memegang S3 jatah semakin bergetar saat menahan diri untuk tetap fokus pada tujuan dan tidak terbawa emosi. Namun ternyata sesulit itu. Kamu tidak akan berani melakukan itu, kan? Lepaskan aku wanita kampungan. Ibu jari Chelsea mulai memutar-mutar magazin P. Stall. Sedangkan jari telunjuknya kembali bersiap pada pelatuk, tapi tiba-tiba terdengar suara benturan leras dari pintu masuk. Brak. 91. Bakot. Sentak Rania yang baru saja mendobrak pintu, berlari masuk, melayangkan ketiga palan tangannya ke arah Lydia dan bak. Lydia kembali jatuh terlentang ke lantai ruangan, sampai tak sadarkan diri. Sedangkan Rania kembali melangkah mendekati Chelsea, mengambil alih P. Stol di tangannya. Sudah, main T3 gambakannya, Bu. 92. Kamu terlambat 5 menit. Maaf, saya baru nyari jalan masuk. Rania berjongkok, memfokuskan kedua matanya mencari sisa proyektil dari P3 luru yang digambarkan Chelsea ke guci keramik. Setelah ini Bu Chelsea harus istirahat. Perlahan, Chelsea berjalan mundur dan mendaratkan bokongnya di sebuah kursi. Tanpa mempedulikan telapak tangannya yang terus mengeluarkan deroh, ia merogoh tasnya, mengambil ponsel yang ia setel untuk merekam ucapan Lydia setengah jam lalu. Sedikitnya ia bisa bernapas lega setelah berhasil menyimpan hasil rekaman itu.
Sisanya, Chelsea masih berusaha menahan amarah dan kesedihan yang masih meluap-luap dalam benaknya. Bahkan setelah melihat Lydia tak sadarkan diri seperti sekarang, Chelsea belum puas. Bagaimana tidak, karena wanita ini, Chelsea kehilangan dua orang yang begitu berharga dalam hidupnya. Nggak perlu dicari, Ran. Aku nggak akan masuk penjara hanya karena main 3 mbak Gucci, ucap Chelsea pada akhirnya, saat melihat gadis muda itu sibuk sendiri sejak tadi. Paling didenda karena penggunaan S3 jatah tanpa izin resmi. Iya juga sih. Kenapa saya malah panik sendiri begini? Rania mengusap wajahnya sembari mengatur napas. Kemudian segera berdiri dan akhirnya ia menyadari jika telapak tangan Chelsea terluka cukup dalam. Astaga, tangan Bu Chelsea. Tepat setelah Rania melihat luka di tangan majikannya, suara sirene mobil kepolisian terdengar nyaring di luar sana. Mereka tahu, itu pasti Arman dan jajarannya. Ayo pulang. Chelsea kembali berdiri sambil memakai tas selempang berwarna putih yang kini berlumuran darah dari telapak tangan kirinya. Tak lupa ia meraih S3 jatah api yang diletakkan Rania di atas meja. Wanita ini biarin di sini aja, Bu. Nanti biar Pak Arman dan tim yang bawa keluar. Sekalian aja. Tanpa pikir panjang, Chelsea membungkukkan badan, memegang erat pergelangan kaki Lydia. Dengan seluruh energi yang tersisa, ia menyeret wanita ini keluar. Waduh! Rania sampai terperangah, melihat tindakan Chelsea yang sangat mencengangkan dan di luar ekspektasinya. Tunggu, Bu. Saya bantu. Di luar sana, Arman baru saja keluar dari mobil dinasnya, hendak berlari masuk ke tempat praktek Lydia. Namun, langkahnya terhenti begitu saja, saat melihat siapa yang baru saja keluar dari pintu sambil menarik kaki seseorang. Astagfirullah. Rusdi sampai terperanjat kaget. Bu Kasat. Ya Allah enteng banget. Itu masih hidup atau gimana? Niatnya untuk mendekat pun, seketika diurungkan. Begitu juga dengan petugas lain, yang masih terlihat kebingungan dengan situasi ini. Sedangkan Arman segera melanjutkan langkahnya, mendekati sang istri yang sedang mematung di bawah kanopi. Ia sama sekali tidak peduli dengan Lydia yang sudah terkapar di ambang pintu, pandangannya hanya fokus kepada Chelsea. Suara deru napas Chelsea terdengar begitu berat, kedua matanya pun mulai berkaca saat melihat Arman datang menghampirinya. Ia tahu, suaminya pasti akan marah, karena aksi nekat yang ia lakukan. Namun sekali lagi, sekeras kepala apapun istrinya, cinta dan kasih sayang Arman jauh lebih besar. Hingga yang keluar pertama kali saat berhadapan dengan Chelsea bukanlah kata-kata makian, melainkan pelukan dan 93. Ucapan, apa kamu baik-baik saja? Ya, memeluk Chelsea adalah salah satu cara untuk meredam segala gejolak di dalam dirinya. Tak butuh waktu lama, singkat saja. Perlahan Arman mundur, menatap Chelsea masih dengan ekspresi khawatir. Dia hanya pingsan. Tangan kanan Chelsea yang masih bergetar, terulur ke depan. Menyodorkan S3 janta api milik Arman yang ia ambil diam-diam. Aku menggunakan P3 luruh hollow point dan P3 luruh kosong. Hanya untuk peringatan saja. Terlihat jelas bahwa Arman masih bingung, saat melihat S3 jata di tangan istrinya. Hingga ia mulai bertanya-tanya, sejak kapan Chelsea belajar menggunakan benda berbahaya itu. Tanpa mengatakan apapun, Arman mengambil alih P.
stol jenis revolver tersebut dari tangan istrinya. Ia pikir, cukup sampai di situ saja, tapi lagi-lagi Chelsea mengeluarkan ponsel dari tasnya. Di ponsel ini ada rekaman suara Lydia tentang kejahatan yang dia lakukan, jelas Chelsea yang terlihat semakin pucat dan sayu. Di ruang prakteknya juga banyak barang bukti lain. Itu saja. Laporan selesai. Tepat setelah selesai dengan ucapannya, pandangan Chelsea mulai gelap, kedua kakinya melemah, terhuyung ke depan dan akhirnya jatuh tepat di pelukan suaminya. Ponsel di tangan Chelsea hampir jatuh ke lantai, untungnya Rusdi bergerak cepat meraihnya. Karena Arman sudah lebih dulu menahan tubuh Chelsea agar tidak runtuh. Arman segera menggendong tubuh istrinya ala bridal style. Ila kembali menoleh kepada anak buahnya di belakang. Rusdi, Rizal bawa wanita itu ke Polres dan amankan barang bukti sementara. Untuk kamu, Rahmat, Iman tinggal di TKP sampai petugas forensik datang. Siap, dan kemudian, Arman mengalihkan pandangan kepada Rania yang selalu saja ketakutan saat ketahuan memihak Chelsea seperti sekarang. Ya, Arman sudah pernah memperlihatkan gadis muda itu untuk menghubunginya jika Chelsea menghadapi masalah apapun. Ran, kamu ikut saya ke rumah sakit sekarang. Iya, Pak. Rania kembali menunduk, berjalan mengekori Arman dari belakang. Masuk ke dalam mobil dinas di halaman depan. Sementara di depan pintu masuk, Rusdi masih berkacak pinggang, menunduk melihat Lydia yang tak sadarkan diri di depan kakinya. Parah, parah. Model psikopat begini bisa kalah juga. Bu Kasat kerasukan apa, ya? Di saat kedua rekannya sibuk memeriksa denyut nadi dan memborgol Lydia, Rusdi terus sibuk memikirkan, bagaimana bisa wanita yang ia kenal lemah lembut dan polos, berhasil melumpuhkan pelaku kejahatan dengan S3 jata pula, kapan belajarnya? 20 menit dari tempat tadi, mobil yang dikendarai Arman, sampai di depan UGD. La masuk dengan tergesa, meletakkan Chelsea di atas berangkar dan dengan cepat ia berbalik menatap satu persatu tenaga medis yang menghampirinya. Apa yang terjadi, Pak? Istri saya terluka. Tolong periksa tekanan rahnya sistem pernapasan, saraf, kepala, sistem. 94. Kardiovaskular. Jangan lupa pemeriksaan urin, radiologi, biopsi, CT scan, MRI, sinarks. Secepatnya. Pinta Arman dalam satu tarikan napas. Petugas UGD itu saling menatap satu sama lain dengan bingung. Hingga akhirnya Rania mendekati mereka untuk menjelaskan secara singkat. Majikan saya kelelahan, tangan juga terluka karena pecahan B3 ling. Tolong diperiksa, dok. Maaf nih, jangan dengerin laki-laki tadi. Beliau memang panikan kalau istrinya terluka, ungkap Rania dengan suara pelan. Sontak dokter jaga dan perawat berohria. Tanpa menunda waktu lagi, mereka bergerak cepat memeriksa kondisi Chelsea yang masih tak sadarkan diri di atas berangkar. Pukul tengah malam, Arman masih terjaga di samping berangkar ruang rawat VVIP rumah sakit. Sedangkan Rania sudah pulang, dijemput oleh Pak Kusnaidi. Entah sudah berapa jam, ia duduk di sana, menggenggam Chelsea yang terbalut perban. Padahal tadi, Chelsea bisa saja langsung dibawa pulang, tapi Arman ingin istrinya dirawat 1 sampai 2 harian. Agar kondisinya kembali seperti semula. Sebenarnya apa yang membuat kamu sampai senekat ini, Sa? Apa yang kamu rasakan?
Apa yang kamu dengar? Apa yang kamu pikirkan? Kenapa tidak mau melibatkan aku? Satu kecupan kembali Arman berikan di punggung tangan Chelsea. Setelahnya, ia kembali larut dalam lamunan, terjaga sepanjang malam dengan menatap wajah cantik istrinya. Keesokan paginya, Chelsea terbangun dan langsung bangkit dari posisi berbaringnya. Pandangannya menggedar, melihat ke sekeliling ruangan dengan bingung.